Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansi Andreas Pratama, NPM 190 120 10063. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Untuk tahapan yang pertama yaitu ada 1. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Perencanaan saat produksi juga merupakan panduan pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi sehingga mencapai kapasitas yang seefisien mungkin. Untuk tahapan yang kedua yaitu ada pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi merupakan proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah 1. Kuantitas dan kualitas produk, 2. Karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan, 3. Jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik, dan yang terakhir ada tempat produksi. Mengapa tempat produksi? Hal ini bisa sangat sederhana atau kompleks karena tergantung pada sifat produksi dalam produksi berkelanjutan. Semua hal ini otomatis yaitu sangat sederhana. Namun, dalam bisnis yang memberlakukan pesanan pekerjaan ini sangat kompleks. Lalu tahapan fungsi manajemen manufaktur selanjutnya yaitu pada poin ketiga, yaitu pengelolaan anggaran dengan pengelolaan anggaran yang baik dan benar, yaitu dapat dimaksud sebagai berikut. Upaya perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam perusahaan manufaktur atau pabrik, kegiatan akan diberlakukan dengan lebih efisien dan tingkat keuntungan akan lebih besar apabila manajemen memperhatikan rencana untuk aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Baik, untuk poin yang keempat yaitu rencana produksi. Dengan memiliki rencana produksi yang solid dapat dimaksud sebagai berikut. Produsen akan dapat lebih mudah mencapai tujuannya, memaksimalkan produktivitas, mengurangi dan menghindari pemborosan, menciptakan barang berkualitas, dan yang terakhir yaitu memuaskan para pelanggan atau konsumen dari perusahaan. Baik, untuk tahapan fungsi manajemen manufaktur yang terakhir yaitu yang kelima, yakni pemantauan stok dalam perusahaan manufaktur. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Tentunya lebih banyak yang harus dipertimbangkan, mulai dari mencari bahan mentah, memproses bahan, hingga menjual produk jadi kepada masyarakat atau konsumen. Belum lagi memikirkan tentang perlengkapan dan peralatan yang akan membantu proses kinerja produksi sehingga kualitas produk menjadi lebih baik. Salah satu yang menjadi bagian dari perusahaan manufaktur adalah persediaan barang. Dan perusahaan manufaktur itu harus memastikan bahwa persediaan barang selalu terupdate dan selalu tersedia. Hal ini karena perusahaan manufaktur bergantung pada jumlah atau persediaan yang terdapat di dalam gudang. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu manajemen persediaan 20 barang menggunakan sebuah aplikasi. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi bernama Odoo. Untuk menggunakan aplikasi tersebut dapat melalui aplikasi yang bisa di-download melalui App Store ataupun di Play Store ya. Di sini saya menggunakan aplikasi melalui sebuah website ya. Bisa diketik www.odoo.com. Pertama, buka aplikasi Odoo di web, kemudian login dengan email dan password. Jika belum punya akun, bisa buat dahulu dengan klik Don't have an account pada bagian bawah. Selanjutnya akan muncul banyak menu seperti ini. Karena kita akan membuat persediaan, maka klik pada menu inventory seperti gambar di samping, lalu klik pada kolom continue. Kemudian kita isi data berupa nama perusahaan, negara, dan lain sebagainya seperti gambar di samping.
Setelah itu kita klik Start Now di pojok bawah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan klik bagian pada inventory ya. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik di configuration bagian warehouse atau gudang. Kita klik gudang PT Bulan Sabit. Kemudian muncul seperti gambar di samping dan edit nama gudang menjadi PT Bulan Sabit CBC Kalimantan, dan kemudian bisa kita save. Setelah membuat gudang, kita kembali lagi pada menu inventory ya, yang lalu klik bagian produk di atas, kemudian muncul tampilan seperti ini dan klik create. Setelah kita klik create, kita bisa mulai isi di bagian informasi umum, nama produk kita, tipe produk, harga jual, modal, produk kategori, dan referensi. Contohnya seperti gambar di samping, lalu klik pada bagian inventory. Lalu selanjutnya pada bagian inventory kita atur mengenai berat produk kita, volume, serta lama waktu pengiriman untuk pelanggan. Setelah itu klik save atau simpan. Jika sudah di save akan muncul dan tersimpan pada bagian produk, kemudian kemudian dikarenakan kita akan menyiapkan 20 barang persediaan, maka kita harus buat baru lagi dengan cara klik create dan masih menggunakan tahapan yang sama seperti tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, berikut merupakan 20 barang persediaan PT Bulan Sabit. Kita dapat menambahkan beberapa pun yang kita mau dengan cara sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Di sini kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus penjualan tunai dan kredit menggunakan aplikasi Odoo. Baik, pertama buka aplikasi Odoo di web, kemudian login dengan email, password. Jika belum punya akun, bisa klik don't have account pada bagian bawah. Selanjutnya akan muncul banyak menu seperti ini. Karena kita akan membuat penjualan, maka klik pada menu penjualan seperti gambar di samping dan kemudian klik lanjutkan. Kemudian kita isi data berupa nama perusahaan, negara, dan lain-lain seperti gambar di samping. Setelah itu kita klik now atau mulai sekarang di bagian pojok bawah. Setelah itu akan muncul menu seperti ini dan klik pada bagian sales atau bisa disebut bagian penjualan ya. Setelah kita klik sales akan muncul seperti ini. Langsung saja kita buat produk terlebih dahulu dengan mengklik products. Untuk membuat produk, kita klik create dan kita akan mengisi informasi umum mengenai produk yang akan kita buat, lalu bisa kita klik bagian tersebut atau klik save. Dan kemudian kembali lagi pada menu awal, kita akan buat customers terlebih dahulu dengan mengklik order selalu customers. Setelah itu akan muncul seperti ini, kita klik create untuk membuat customers baru. Selanjutnya kita isi data customer baik individu atau perusahaan, dan di sini adalah customer individu. Kita bisa tulis nama, alamat, nomor HP serta email, lalu kita klik save. Kemudian data customer tadi yang sudah kita tulis sudah tersimpan seperti pada gambar di samping. Setelah itu kita inputkan nama pelanggan yang tadi beserta tanggal pembeliannya, syarat pembayarannya selama beberapa hari, dan produk yang ia beli. Dan akan muncul otomatis jumlah tagihan yang harus dibayar. Setelah itu klik send by email. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita klik send atau kita klik kirim. Setelah kita send, kita klik konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita buat faktur penjualan dengan klik create invoice. Kemudian kita klik regular invoice, lalu lagi create and view invoice. Setelah itu bisa kita konfirmasi. Lalu kita bisa klik register payment, kemudian kita pilih cash dan klik create payment. Dan kemudian kita bisa membuat orderan untuk pembayaran kredit dengan cara yang hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan memasukkan nama pelanggan, tanggal pembeliannya, syarat pembayaran selama beberapa hari, dan produk apa yang ia beli. Dan kemudian kita bisa send atau kirim melalui email. Untuk tahapan selanjutnya kita klik register payment. Dikarenakan ini transaksi kredit,
pelanggan kita hanya membayar setengahnya saja, yang sebesar 10.000. Lalu klik create payment. Setelah itu muncul faktur seperti ini dan bertuliskan portal yang berarti belum lunas dan ada sisa pembayaran yang harus dilunasi. Dan kemudian ini adalah dokumen faktur bukti penjualan secara kredit kepada customers yang telah kita download dan selesai. Baik, untuk yang terakhir yaitu pencatatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Odoo. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kita bisa mengunjungi website Odoo yaitu dengan www.odoo.com. Dapat dilihat di sini ada beberapa kotak ya, ada 5 kotak. Kita bisa klik yang bagian accounting. Lalu setelah kita klik bagian kolom accounting, kita bisa lihat di sini ada accounting dashboard ya. Ada beberapa tabel atau beberapa kolom, yaitu customer invoice, vendor bills, installer operation, bank, dan cash. Baik, di kolom accounting dapat kita lihat ada beberapa banyaknya ya, ada sales, ada journal, ada bank and cash, ada purchase, dan lain sebagainya. Di kolom reporting ada sales statement, profit and loss, balance sheet, dan lain sebagainya. Dan kemudian di kolom terakhir atau konfigurasi juga ada menu setting dan lain sebagainya. Lalu ada juga menu accounting yang dapat dilihat pada kolom konfigurasi. Sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tentang UAS manajemen, aplikasi manajemen terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.